Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Saudara, perenungan kita pada pagi ini akan terambil dari Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27 dengan judul perikop Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang yang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Saudara yang terkasih, dalam perikop yang telah kita baca diceritakan bahwa ada seorang pemimpin yang menghampiri Yesus dan menanyakan apakah yang harus dia lakukan agar memperoleh hidup yang kekal. Yesus pun menjawab bahwa ia harus melakukan semua perintah Allah. Kemudian orang ini memberikan jawaban bahwa semua itu telah ia lakukan sejak masa muda dan ia tetap melakukannya sampai saat itu. Nah, sama seperti orang Farisi dalam perumpamaan sebelumnya yang sudah dibahas, orang ini pun merasa bahwa ia tidak pernah melanggar satupun perintah Allah. Namun yang menarik ialah kelanjutan dari cerita ini yang justru memperlihatkan bahwa orang tersebut sebenarnya tidak layak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Mari kita lihat beberapa alasan berikut. Yang pertama, jika ia sepenuhnya mengasihi Allah, maka ia pasti menuruti segala perintahnya, meskipun hal tersebut sulit untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, jika ia memiliki kasih yang sejati pada sesama, maka setiap kali ada kesempatan, ia pasti akan membagikan harta bendanya, karena semua harta yang ia miliki adalah berkat dari Allah dan bukan miliknya sendiri. Kemudian yang ketiga, jika ia memandang rendah kekayaan duniawi sebagaimana kehendak Allah, maka ia tidak akan keberatan untuk menjual segala miliknya jika hal itu memang diperlukan untuk membantu umat Allah yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, jika ia melekatkan hatinya pada Allah, maka ia tidak akan mendambakan apapun selain memiliki harta di sorga dan akan memandangnya sebagai imbalan yang berlimpah yang memadai atas semua yang telah ia tinggalkan atau atas semua yang ia kesampingkan demi Allah di dunia ini. Saudara yang terkasih, melalui cerita ini kita diingatkan bahwa memang berkat atau kekayaan yang kita miliki adalah berkat dari Allah. Tapi hal ini juga dapat menjadi penghalang bagi kita untuk mengikuti kehendak Allah. Oleh sebab itu, janganlah kita melekatkan hati kita pada apa yang ada di dunia ini yang bersifat sementara, termasuk semua harta yang kita miliki. Tetapi marilah kita terus berusaha melekatkan hati kita pada Allah, sehingga kita akan memperoleh harta yang kekal. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, marilah kita mengoreksi hati kita masing-masing. Kepada siapakah saudara melekatkan hati saudara? Jika saudara masih melekatkan hati pada segala hal yang saudara miliki di dunia ini, maka marilah mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa dan meminta Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk dapat berfokus melakukan kehendak Allah
dan bukan mengejar kekayaan dunia. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan jika kami dapat memulai kembali satu hari yang Tuhan berikan untuk kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan, yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa apapun yang kami miliki di dunia ini itu adalah bersifat sementara. Yang harus kami fokuskan dalam kehidupan kami ialah kami harus berfokus pada kehendak Allah, melekatkan hati kami kepada Allah, karena melalui itulah kami dapat mendapatkan kekayaan yang kekal. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengingat kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan kami dapat menyenangkan hati Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.